Perkenalkan, nama saya Imam Yogi Pratama, NPM 19051010108, Fakultas Teknik Mesin Universitas Lampung. Yuk kita simak penjelasan dari motor sinkron sebagai berikut. Let's go. Apa itu motor sinkron? Motor sinkron adalah motor AC, di mana pada kondisi stabil, rotasi poros sinkron dengan frekuensi arus yang diterapkan. Motor sinkron berfungsi sebagai motor AC, tetapi di sini jumlah rotasi yang dilakukan oleh poros sama dengan kelipatan bilangan bulat dari frekuensi arus yang diterapkan. Ada dua komponen utama pada motor sinkron, yaitu stator dan rotor. Stator merupakan bagian dari motor yang tidak bergerak. Stator berupa kumparan yang dialiri dengan arus bolak-balik untuk menghasilkan medan magnet yang berputar. Stator ini terbentuk atas lapisan plat-plat tipis dengan sejumlah pol yang tersusun melingkar, seperti jari-jari pada roda. Seutas kawat tembaga dililitkan sebanyak sekian lilitan atau putaran di tiap-tiap polnya. Sedangkan rotor merupakan bagian dari motor listrik yang mengalami perputaran. Perputaran rotor disebabkan karena adanya medan magnet dan lilitan kawat pada rotor. Sedangkan torsi dari perputaran rotor ditentukan oleh banyaknya lilitan kawat dan juga diameternya. Pada rotor terdapat kutub-kutub magnet dan lilitan-lilitan kawatnya yang dialiri oleh arus searah. Ada dua macam rotor, yaitu rotor kutub menonjol dan rotor kutub silinder. Rotor kutub menonjol adalah tipe yang dipakai untuk generator-generator kecepatan yang rendah dan menengah. Sedangkan rotor kutub tidak menonjol atau rotor silinder digunakan untuk generator-generator turbo atau generator kecepatan tinggi. Prinsip kerja motor sinkron. Prinsip kerja motor sinkron dari namanya sendiri sinkron, yang berarti medan magnetik yang dihasilkan stator dan rotor yang bergerak dengan bersamaan, dan kedua hal ini, stator dan rotor yang terdapat pada motor sinkron ini memiliki produksi yang berbeda. Rotor sendiri yang bernama constant magnetic field, sedangkan stator rotation magnetic field atau RMV. Kita ke stator terlebih dahulu. Stator itu disatu dengan daya AC yang mengakibatkan terjadinya sinkron speed atau NS, dan hal inilah yang menjalankan namanya rotor yang disatu dengan tegangan DC yang sebagai induksi awalnya, yang dimana yang memiliki sinkron magnetic field seperti dilihat di video ini yang secara perlahan. Medan elektromagnetik yang terdapat pada stator tadi yang mencoba memutar, yang namanya rotor, akan terjadi sejenak, kemudian mereka akan berputar secara sinkron atau bersamaan. Inilah proses, dan inilah akan terjadi terus-menerus dan akan menghasilkan tegangan pada generator. Untuk kecepatannya sendiri dapat dirumuskan sebagai berikut. NS sama dengan 120 kali F per P, di mana F adalah frekuensi dari pasokan frekuensi, P adalah jumlah kutub. Jenis-jenis motor sinkron tergantung pada metode magnetisasi rotor. Ada dua jenis motor sinkron, yaitu 1. Motor non-excited, 2. Motor DC arus excited. Motor non-excited. Pada motor ini rotor dimagnetisasi
sinkronisasi oleh medan stator eksternal. Rotor berisi medan magnet konstan. Baja dengan retensi tinggi seperti baja kobalt digunakan untuk membuat rotor. Ini diklasifikasikan sebagai magnet permanen, reluktasi, dan motor histerisis. Pada motor sinkron magnet permanen digunakan bersama dengan baja untuk desain rotor. Mereka memiliki medan magnet konstan di rotor, sehingga belitan induksi tidak dapat digunakan untuk memulai. Biasanya digunakan sebagai motor elevator tanpa roda gigi. Pada motor reluktansi, rotor terbuat dari baja yang diproyeksikan dengan kutub yang diproyeksikan untuk meminimalkan riak torsi. Kutub rotor lebih kecil dari kutub stator, berisi sangkar tupai berliku untuk memberikan torsi awal ke rotor. Digunakan dalam aplikasi instrumentasi. Motor histerisis adalah motor yang memulai sendiri. Di sini rotor adalah silinder halus yang terbuat dari baja karbon yang keras dengan kekuatan koersitif tinggi. Motor ini mahal dan digunakan di mana kecepatan konstan yang tepat diperlukan. Umumnya digunakan sebagai servo motor. Motor DC arus excited. Di sini rotor excited menggunakan arus DC yang dipasok langsung melalui slip ring. Induksi AC dan penyearah juga digunakan. Biasanya berukuran besar seperti lebih besar dari 1 tenaga kuda dan lain-lain. Aplikasi motor sinkron. Umumnya motor sinkron digunakan untuk aplikasi di mana kecepatan yang tepat dan konstan diperlukan. Aplikasi daya rendah dari motor ini termasuk mesin positioning. Ini juga diterapkan dalam aktuator robot, pabrik bola, jam, pemutar piringan hitam, pemutar rekaman juga memanfaatkan motor sinkron. Selain itu, motor ini juga digunakan sebagai servo motor dan mesin timing. Motor-motor ini tersedia dalam kisaran ukuran tapal kuda fraksional, sehingga kisaran ukuran industri daya tinggi. Sementara digunakan dalam ukuran industri daya tinggi, motor ini melakukan 2 fungsi penting. Salah satunya adalah sebagai cara yang efisien untuk mengubah energi AC menjadi energi mekanik, dan yang lainnya adalah koreksi faktor daya. Keuntungan dari motor sinkron. Biaya awal dari sebuah motor sinkron lebih besar dibandingkan motor induksi AC biasa, karena ada biaya untuk kerusakan rotor dan sinkronisasi sirkuit. Biaya ini biasanya karena faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, pengaturan ketepatan kecepatan membuat motor sinkron sebagai pilihan ideal untuk proses industri tertentu dan sebagai penggerak utama generator. Yang kedua, motor sinkron memiliki kecepatan atau karakteristik torsi yang cocok untuk penggerak langsung dari mesin bertenaga kuda yang besar, beban RPM rendah seperti kompresor maju mundur. Kesimpulan dapat saya ambil dari motor sinkron tersebut. Yang pertama, motor sinkron adalah motor AC 3 fasa yang dijalankan pada kecepatan sinkron tanpa slip. Yang kedua, motor sinkron ini memerlukan arus DC untuk pembangkitan daya dan memiliki torsi awal yang rendah. Yang ketiga, motor sinkron mampu memperbaiki faktor daya sistem sehingga sering digunakan pada sistem yang menggunakan banyak listrik. Demikianlah penjelasan tentang motor sinkron yang dapat saya sampaikan.
Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Saya mohon maaf apabila tutur kata atau cara penyampaiannya kurang baik dan salahnya datang dari saya dan benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih.